Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Negeri 4 Pati. Hari ini adalah mata pelajaran matematika. Kita akan belajar bab aritmatika sosial, yaitu kelanjutan dari materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita belajar tentang keuntungan, kerugian, presentasi keuntungan, presentasi kerugian. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya bunga tunggal. Apa sih Bu, gunanya kok kita harus belajar bunga tunggal? Nah, bunga tunggal ini digunakan untuk kita mengetahui nanti kalau kita sudah besar, mau nabung di bank. Nah, menggunakan rumus yang Bu Winda sampaikan hari ini, maka kalian bisa mengetahui kira-kira kalau aku nabung di bank itu, apakah uangku nambah atau sama ya? Nah, kita akan belajar tentang bunga tunggal ini di bab ini. Nah, bunga tunggal yaitu rumusnya adalah B sama dengan M kali P kali N. Bunga tunggal ini adalah B. B adalah bunga tunggal. Nah, sebelum kita membahas soal rumusnya, kita ke keterangannya dulu. M adalah modal atau uang yang dipinjam atau uang yang ditabung. Itu inisialnya M. Terus P adalah suku bunga. Biasanya dalam bentuk persen, itu adalah suku bunga. Persen per tahun, biasanya kayak gitu. Suku bunganya adalah 12% per tahun. Nah, terus N adalah jangka waktu. Nah, jangka waktu ini per tahun. Ingat bahwa 1 tahun ada 12 bulan. Nah, terus B kecil ini adalah bunga tunggal. Nah, kita akan belajar yang namanya bunga tunggal. Nah, di sini rumusnya ada B sama dengan M kali P kali N. Keterangannya ada di bawah ini. Nah, rumus yang paten ini adalah yang B ini. Nah, untuk yang M, P, dan N ini adalah modifikasi lainnya. Ketika yang ditanya bukan bunga tunggal, melainkan mencari M, yaitu mencari modale, atau mencari suku bunganya, mencari jangka waktunya. Nah, di sini ada semua. Nah, biar kalian tidak bingung, ada 4 rumus di sini, yaitu dari penjabaran B sama dengan M kali P kali N, bisa mencari M, bisa mencari P, bisa mencari N, sesuai dengan apa yang diketahui. Oke? Nah, bunga tunggal ini ada 2 bentuk. Nah, ketika kita sudah mengetahui bunga tunggal, ada 2 bentuk. Yang pertama yaitu mencari bunga uang yang disimpan di bank. Nah, kalian kalau menyimpan uang di bank itu mesti ada bunganya. Nah, kebanyakan kenapa sih keuntungan kita nyimpan uang di bank? Kenapa nggak di rumah aja? Nah, kalau di bank itu disimpan nanti dapat uangnya bertambah. Nah, kalau di rumah resikonya nanti hilang dan uangnya tetap tidak ada tambahan. Nah, carane untuk mengetahui modal baru, ini namanya modal baru, yaitu mengetahui bunga uang yang disimpan. Kira-kira nek nyimpennya 200.000, kira-kira 2 tahun kemudian uangnya masih 200.000 kah? Nah, bisa jadi uangnya malah jadi 280, bisa jadi kayak gitu, tergantung persentasi dari suku bunganya. Nah, rumusnya yaitu M plus B. M adalah uang yang ditabung,
B-nya adalah bunga tunggal. Bunga tunggal tadi harus dicari ini dulu. Nah, B sama dengan M kali P kali N. Kalau sudah ketemu, baru bisa mencari modal baru atau uang yang disimpan setelah beberapa tahun kemudian. Itu yang model pertama. Yang model kedua yaitu mencari besarnya angsuran tiap bulan. Nah, ini juga bisa. Yang pertama tadi nabung, yang kedua hutang. Nah, hutang jangan sampai kalian hutang. Nah, belajar dari kecil untuk menabung. Nah, carane piye ki ngerti ben angsuran iki? Caranya adalah angsuran sama dengan B ditambah M per T. Nah, B tadi adalah bunga tunggal sama kita harus mencari bunga tunggal dulu. Yang ada di sini mencari B dulu. Nah, nanti nek sudah baru bisa ke angsuran plus M yaitu uang yang dipinjam. M itu bisa berupa modal, bisa berupa uang yang ditabung, atau bisa berupa uang yang dipinjam sesuai dengan keadaan soal di dalam cerita. Terus dibagi jangka waktu. Kalau jangka waktunya kok 3 tahun, nah berarti 1 tahunnya ada berapa? 12 bulan. Berarti kalau 3 tahun sama dengan 3 kali 12 bulan. Nah, harus diubah dulu kalau mencari T-nya ini karena kita mau mengangsur setiap bulannya. Nah, 3 kali 12 berarti berapakah? Yaitu 36 bulan. Nah, disesuaikan tergantung dengan kondisi dari soalnya. Oke, kita ke contoh soal. Contoh yang pertama, Lisa menyimpan uang sebesar Rp400.000 di sebuah bank. Nah, di sini kita belajar tentang menyimpan uang. Berarti di sini kalau menyimpan uang dia adalah M. Nah, terus jika bank tersebut memberikan bunga tunggal 18%, nah, ada persen berarti dia adalah suku bunga. Nah, tadi suku bunga tandanya apa yuk? Tandanya adalah P. Nah, per tahun. Maka berapa uang Lisa setelah 8 bulan? Nah, 8 bulan ini adalah N-nya, jangka waktu. Nah, jadi gini dalam soal ini. Kamu itu menyimpan uang Rp400.000. Nah, ketika setelah 8 bulan kemudian, contoh aja bulan Januari, kalian menyimpan uang di bank 400.000. Kira-kira 8 bulan kemudian itu kira-kira bulan apa? Bulan Oktober ya? Oktober nek enggak Agustus ya? Nah, itu kira-kira uangmu jadi berapa? Nah, akan kita bahas di sini dulu. Nah, oke. Diketahui apa? Yaitu menyimpan uang sebesar. Nah, berarti M sama dengan Rp400.000. Nah, terus setelah itu ada bunga tunggal yaitu suku bunga P 18% per tahun. Ingat-ingat, per tahun. Maka berapa uang Lisa setelah 8 bulan? Berarti ada N, jangka waktu 8 bulan. Oke, ditanya apa yang ditanya? Ditanya itu apa sih? Bunga, bukan, modal baru atau J. Modal baru ini adalah uang kamu yang sudah terkena bunga di bank.
Nah, kira-kira uangmu nambah berapa? Ini namanya modal baru. Nah, jawab. Berarti rumusnya tadi apa? Kita mencari B dulu, mencari bunganya dulu. Rumusnya M kali P kali N. Nah, M adalah 400.000 dikali P-nya berapa? 18/100 dikali 8 bulan. Nah, di sini ingat bahwa dia adalah per tahun. Ingat-ingat, per tahun berarti 1 tahun ada berapa bulan? Yaitu ada 12 bulan. Nah, berarti kalau 8 bulan berarti 8/12. Ayo sampai sini dulu. Kira-kira ada yang masih belum paham? Ingat, Bu Winda ulangi lagi. Karena suku bunganya itu 18% per tahun, maka harus diubah dulu 8. Ini juga diubah per tahun, berarti 8/12. Nah, ayo, bisa dicoretkah? Bisa, ayo. 0, 1, 2. Nah, bisa dicoret 1, 2. Nah, ini 0 dulu. Terus, yang menjadi penyebut ini harus dicoret lagi. Ayo, kira-kira dibagi berapa? Ayo, 12 dibagi 4 bisa? Bisa, ayo, dibagi 4. Berarti 4 bagi 4 masih 1. Ini masih 3. Nah, terus 3 kira-kira bisa dibagi dengan apa? Dengan 18. Nah, berarti dapat 6. Nah, berarti 6 kali 8 berapa? 6 kali 8, 48. Dikali 1 berarti 48. Menoleh masih berapa? 1, 2, 3. Masih 3. Berarti bunganya adalah 48.000. Ini baru bungane. Nah, ketika kamu menyimpan uang sekitar 400.000 selama 8 bulan, uangmu tuh nambah 48. Nah, berarti jadi modal baru atau J sama dengan tadi apa rumusnya? M plus B. Nah, M adalah uang yang ditabung, yaitu 400.000 rupiah ditambah bunga yang kita hitung berdasarkan presentasi tadi suku bunganya yaitu 48. Berarti uangmu ketika 8 bulan kemudian yaitu jadi nih 448.000. Ini uangmu setelah 8 bulan. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Nah, contoh yang pertama tadi kita membahas tentang menyimpan uang di bank. Nah, ada bunganya. Nah, yang contoh kedua kita membahas tentang meminjam uang di bank. Itu kan ada bunganya juga. Nah, yuk kita kerjakan yang contoh kedua ini. Kita baca dulu. Pak Yudi akan meminjam uang di bank dengan persentase bunga sebesar 10%. Nah, 10% ini adalah suku bunga. Berarti tandanya apa? Yaitu tandanya adalah P. Tandanya P per tahun. Besar uang yang dipinjam oleh Pak Yudi adalah 12 juta rupiah. Nah, tadi apa? M. M tadi modal, bisa uang yang dipinjam dan bisa uang yang ditabung. Berarti 12 juta ini adalah
M. Terus, jika Pak Yudi bermaksud untuk meminjam uang selama 1 tahun, berarti N jangka waktu. Tentukan besar angsuran yang harus dibayarkan jika Pak Yudi harus mengangsur tiap bulan dengan nominal sama. Nah, yuk kita mencari bunganya dulu. Diketahui apa? P 10% apa? Per tahun. Ingat-ingat ada per tahun. Terus besar uang yang dipinjam berarti M 12 juta. Oke, terus dalam waktu 1 tahun. Nah, 1 tahun ini harus diubah ke bulan, berarti 12 bulan. Terus ditanya angsuran tiap bulan. Nah, angsuran tiap bulan berarti kita mencari bene dulu, yaitu bunga tunggal. Rumusnya M kali P kali N. Nah, M-nya berapa? 12 juta. Terus dikali 10%. Ingat, 1 tahun berarti 12 per 12. Ingat-ingat, 12 per 12. Karena apa? Pokoknya selalu diper 12. Karena di sini adalah 1 tahun berarti 12 bulan. 12 per 12. Pokoknya selalu diper 12. Karena apa? Ininya menandakan tahun. Nah, makanya dia diper 12. Wajib diper 12. Nah, berarti 12 juta dikali 10 per 100 dikali 12 dibagi 12 berapa? 1. Nah, berarti bisa nolnya dicoret? Bisa. 2. Coret sini sama sini. Nah, berarti uangnya masih berapakah? Masih 100 berapa ini? 12 juta. Berarti masih 1.200.000. Nah, nolnya ada. Jiro lupat mo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah bunga. Total bunganya itu ada 1.200.000. Nah, kalau dibayar tiap bulan berarti berapa ya? Nah, carane angsuran sama dengan M ditambah B dibagi T. Nah, M tadi adalah uang yang dipinjam 12 juta ditambah bungane. Bungane itu ketika kita meminjam uang 12 juta dikembalikan dalam jangka 1 tahun. Nah, ini ada 1.200.000. Jadi ini duitmu kuwi enggak kembali 12 tapi malah tambah akeh nek minjem iki. Nah, berarti 1.200.000 dibagi T. Tadi mintanya apa? 1 tahun harus diubah ke bulan, berarti 12 bulan. Nah, berarti di sini 12. Karena apa? Di sini N-nya berkata 1 tahun. Kalau kita ubah harus diubah per bulan, harus 1 tahun berarti 12 bulan. Kalau di sini kok 4 tahun gimana, Bu? Kalau 4 tahun ya berarti 4 kali 12 berapakah? 48. Nah, di sini ya 48 tergantung soalnya yang meminta. Nah, berarti bagaimanakah ini? 12 juta ditambah 1.200.000. Nah, bagaimana ini?
Berarti 12 ditambah 1.200.000. Kita tambahkan dulu. Berarti 13.200.000 dibagi 12. Nah, berapakah 13 juta dibagi 12? Setiap bulannya kita harus membayar 1.100.000. Nah, kita harus membayar sekian ini saat per bulannya.